Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan spesifik selain data konkret dari PMK 15 dan RSE pemeriksaan. Nah, sebetulnya ini sama saja dengan alur pemeriksaan sebelumnya, yaitu alur pemeriksaan terfokus. Nah, tetapi di sini perbedaannya yaitu ada pada bagian, kotak-kotak yang berwarna abu-abu di sini. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan, terkait alur-alurnya, namun pada kotak abu-abu di sini sudah dijelaskan yaitu tidak dilakukan. Nah, di sini saya akan jelaskan kembali, terkait alurnya. Yang pertama itu ada persiapan, di sini ada kepala UP2 yaitu, unit pelaksanaan pemeriksaan, unit dari seksi KKP itu tersendiri untuk mengkoordinasi pemeriksaan pajak, yang selanjutnya, melakukan permintaan audit program, yaitu SPV atau supervisor melakukan mengecek profiling dari wajib pajak itu sendiri, yaitu mengecek data-data internal eksternal, koordinasi dengan AR, dan bedah profil seperti manajemen perusahaan seperti apa. Dan selanjutnya ada metode teknik prosedur, yaitu ada penyusunan audit program, nanti disusun untuk audit programnya itu metode tekniknya yang akan digunakan itu seperti apa. Nah, perbedaannya di sini untuk permintaan tenaga ahli berwarna abu-abu, yang artinya tidak perlu dilakukan. Kenapa pada tenaga ahli tidak perlu dilakukan? Dikarenakan lingkup pemeriksaan ini sangat sempit, hanya 1 sampai 2 isu saja. Jadi tidak butuh keahlian teknis yang mendalam. Nah, ini biasanya teknik pemeriksaannya ini lebih sederhana, jadi tidak perlu yang namanya permintaan tenaga ahli. Selanjutnya ada penunjukan tim pemeriksa, ada nanti ditunjuk timnya itu berisikan siapa saja dan akan muncul yang namanya SP2, yaitu ada surat perintah yang selanjutnya akan ada yang namanya eh, input audit program yang akan di-input auditnya seperti apa, dan ada yang namanya surat pembukaan pemeriksaan atau pemberitahuan dan juga TOR. Di sini tidak ada TOR eee, dikarenakan pemeriksaan ini spesifik, tidak memeriksa seluruh aspek dari wajib pajak. Jadi hanya fokus pada 1 sampai 2 isu tertentu. Nah, jadi audit programnya itu sederhana, jadi tidak perlu TOR. Untuk suratnya ini nanti akan diberikan nih kepada wajib pajak dalam bentuk email ataupun diberikan secara langsung saat pemeriksaan. Nah, nanti di sini tim periksa akan meminta dokumen kepada wajib pajak seperti dokumen elektronik ataupun non-elektronik. Nah, dokumennya ini apabila tidak dipenuhi oleh wajib pajak akan muncul yang namanya peringatan 1 dan 2, dan apabila dipenuhi akan ada yang namanya berita acara pemenuhan. Ataupun tidak ada berita acara juga bisa. Selanjutnya ada pertemuan dengan WP baik secara luring ataupun daring untuk melakukan sesi diskusi dan akan dibentuk dalam bentuk BAPK. Nah, selanjutnya ada tim pemeriksa datang nih ke pihak ketiga. Pihak ketiga itu seperti supplier, bank, dan lain-lain. Selanjutnya tim pemeriksa akan melakukan pemeriksaan nih di tempat WP, di tempat wajib pajak yaitu di kantornya. Seperti melakukan observasi, wawancara, seperti itu. Dan dibentuk lagi dalam bentuk BAPK. Nah, selanjutnya untuk perubahan audit plan. Kenapa tidak ada perubahan audit plan? Karena ruang lingkup ini kan sangat sempit. Jadi isu-isu yang diperiksa itu sudah jelas dari awal akan periksa apa saja. Jadi tidak ada yang namanya perubahan audit plan karena sudah tahu, sudah spesifik dan tidak boleh melebar ke pos-pos lain yang akan diperiksa. Hanya 1 pos saja. Jadi sudah tahu untuk plan yang akan digunakan itu seperti apa dari awal. Nah, makanya tidak ada yang namanya perpanjangan jangka waktu pemeriksaan. Nah, karena pemeriksaan spesifik ini relatif lebih singkat, seperti kurang lebih 1 bulan, dan data-data yang diperiksa juga lebih sedikit, jadi jarang ada yang namanya perpanjangan. Nah, di sini akan muncul yang namanya kertas kerja. Selanjutnya ada pembahasan temuan sementara. Nah, kenapa tidak ada pembahasan temuan sementara? Karena kan
Pemeriksaannya ini dilakukan secara cepat, jadi tidak ada yang namanya pembahasan temuan sementara. Nah, buktinya yang diminta itu sedikit biasanya. Selanjutnya juga tidak ada yang namanya KKP, kertas kerja, dikarenakan pemeriksaan ini hanya spesifik, hanya fokus pada satu isu tertentu. Jadi tidak perlu memeriksa seluruh pos. Jadi cukup membuat KKP ringkas saja seperti di awal. Yaitu selanjutnya ada CA/KIA. Nah, kenapa di sini tidak perlu, yang namanya CA/KIA? Dikarenakan pemeriksaan spesifik ini dianggap berisiko rendah, jadi tidak wajib yang namanya CA/KIA, jadi hanya diperiksa oleh supervisor dan juga UP2. Karena dianggap, tidak akan berisiko yang lebih gitu, seperti itu. Selanjutnya akan muncul yang namanya SPHP seperti biasa, ada undangan PAHP, ada PAHP, dan juga ada permohonan KIA. Di sini tim KIA akan memeriksa, lalu akan muncul yang namanya LHP, lembar hasil pemeriksaan. Data-data juga diberikan kepada WP kembali dan muncul yang namanya PA KIA, yaitu penyetujuan QA akhir, seperti itu.